Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Khairia dari Perbankan Syariah 5H Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Terkait untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah oleh dosen pengampu Bapak Syarial Arasid MSI. Sehubungan dengan apa saja yang saya ketahui selama pembelajaran ini, mulai dari materi pertama hingga materi ke-8. Baiklah, untuk pertemuan pertama itu adalah konsep dasar pembiayaan. Perlu kita ketahui ada banyak kegiatan-kegiatan utama pada bank. Nah, kita masuk yang pertama itu pengertian bank. Bank itu adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara pembiayaan ataupun kredit. Nah, dari pembiayaan tadi itu dapat menjalankan fungsi intermediasi bank, terus menggerakkan sektor real, memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi konsep dasar pembiayaan ini tuh menjelaskan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Apa saja perbedaannya, mulai dari akadnya, jenis-jenis jasanya, produk-produk apa saja yang terdapat dalam bank konvensional dan apa yang terdapat di dalam bank syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah definisi pembiayaan. Jadi pembiayaan itu adalah penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Jadi ada unsur-unsur pembiayaan. Unsur-unsur pembiayaan itu ada 4. Yang pertama kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga waktu, dan yang keempat degree of risk. Terus fungsi pembiayaan itu apa? Jadi fungsi pembiayaan itu adalah untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua itu untuk meningkatkan lalu lintas. Yang ketiga untuk meningkatkan daya guna barang. Yang keempat adalah meningkatkan perbedaan barang. Yang keempat itu adalah sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam adalah meningkatkan kegairahan usaha. Yang ketujuh adalah meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah meningkatkan hubungan internasional. Ya, pertemuan kedua itu adalah jenis-jenis pembiayaan. Nah, jadi jenis-jenis pembiayaan itu ada banyak. Yang pertama adalah pembiayaan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama itu adalah produktif, yang kedua itu adalah konsumer. Nah, produktif ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk suatu kegiatan yang produktif yang dapat meningkatkan utility. Yang kedua itu adalah pembiayaan konsumer. Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang ataupun jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Yang kedua itu adalah pembiayaan produktif. B itu adalah pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif juga ada 2. Yang pertama investasi, yang kedua itu modal kerja. Jadi investasi itu adalah pembiayaan untuk kayak pendirian yang baru, modernisasi. Kalau yang modal kerja itu adalah sebagai pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lancar atau tidaknya suatu ketenaga kerjaan. Yang C itu adalah pembiayaan konsumer. Jadi pembiayaan konsumer ini contohnya itu kayak pembiayaan pembelian rumah atau KPR, atau pembelian kendaraan atau pembelian jasa-jasa yang lain. Jadi kalau konsumer ini dia lebih kayak pembiayaan yang berbentuk wujud gitu, kayak rumah, kendaraan, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah pembiayaan menurut jangka waktunya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu manajemen pembiayaan dalam jangka waktu yang pendek. Itu dia jangka waktunya itu maksimal 1 tahun. Yang kedua itu adalah menengah. Jadi di sini jangka waktunya itu 1-3 tahun. Yang ketiga itu adalah pembiayaan jangka panjang ya. Itu jangka waktunya di atas 3 tahun. Kayak gitu. Itu contohnya itu pembiayaan konsumer tadi, kayak pembiayaan KPR itu kan jangka waktunya paling rendah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya
adalah pembiayaan menurut segmentasinya. Jadi kalau menurut segmentasinya itu ada 4. Yang pertama pembiayaan mikro, pembiayaan kecil, pembiayaan menengah, dan pembiayaan korporasi. Untuk pertemuan ketiga itu adalah prinsip pemberian pembiayaan. Jadi terkait prinsip-prinsip ini kita terikat dengan yang namanya 5C. Yang pertama itu adalah karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, yang kelima adalah condition. Nah, karakter ini adalah bagaimana sikap konsumen itu, sikapnya itu kayak mana gitu. Yang kedua itu adalah capacity itu adalah kemampuan calon konsumen atau nasabah ini dalam mengelola usahanya gitu, kayak mana kemampuan dia. Yang ketiga itu adalah kapital ini adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah itu atau calon konsumen tersebut, kayak mana kondisi kekayaan yang dia miliki, seperti itu. Yang keempat adalah kolateral itu adalah jaminan apa yang calon nasabah atau customer itu miliki sebagai jaminan untuk dia melakukan pembiayaan. Misalnya itu jaminannya itu dalam bentuk surat tanah kah, atau biasanya kalau untuk pembiayaan jangka panjang itu jaminannya itu yang lebih gitu ya, kayak surat tanah, surat rumah, seperti itu. Yang kelima itu adalah condition. Di condition ini adalah bagaimana pembiayaan itu juga harus dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh calon customer atau calon nasabah tersebut. Apakah memungkinkan dia mengajukan pembiayaan segitu dengan keadaan dia yang seperti itu. Jadi juga perlu pertimbangan dalam kondisi keuangannya. Pertemuan keempat itu adalah proses pembiayaan. Nah, proses pembiayaan ini pada umumnya itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu front-end, yang kedua itu adalah middle end, yang ketiga itu adalah back end. Nah, tahapan untuk pembiayaannya itu adalah yang pertama itu mengumpulkan informasi yang tadi kayak karakternya, kayak mana kondisi keuangannya, jaminannya apa, seperti itu. Yang kedua itu adalah analisis dan persetujuan pembiayaan. Jadi setelah tadi dilakukan pengumpulan informasi, selanjutnya analisis, pantas enggak calon customer ini untuk melakukan pembiayaan, seperti itu. Yang ketiga itu adalah administrasi dan pembukuan. Setelah dilakukannya analisis dan mengalami persetujuan, selanjutnya adalah kita melakukan administrasi dan pembukuan. Yang keempat adalah pemantauan pembiayaan. Jadi setelah semuanya syarat-syarat terpenuhi dan disetujui, terjadilah yang namanya pembiayaan. Nah, setelah terjadinya pembiayaan tersebut, maka pembiayaan tersebut juga harus dipantau gitu atau dimonitoring, lancar nggak dia bayarnya, kayak mana dia cara membayar tiap bulannya, telat atau enggak, seperti itu. Sampai yang kelima adalah pelunasan pembiayaan. Dan pelunasan pembiayaan itu juga sekalian pengambilan jaminan yang dia jaminkan sebagai pembiayaan tersebut. Untuk pertemuan kelima ini adalah informasi dan verifikasi. Ini sambungan dari pertemuan keempat, di mana informasi dan verifikasi ini mengenai tahapan-tahapan pembiayaan juga. Jadi kalau misalkan pembiayaan itu biasanya bisa diajukan oleh yang pertama itu pengusaha atau seorang karyawan. Gitu. Kalau dia pengusaha itu harus jelas usahanya apa, alamat usahanya di mana, penghasilan usahanya dalam per bulan itu berapa, rata-rata pembelinya itu berapa dalam per hari, atau langganannya itu ada berapa, kayak gitu kalau usaha catering misalnya kan. Selanjutnya itu dan diakumulasikan pendapatannya itu dalam per bulan itu berapa, kayak gitu kalau misalkan yang mengajukan pembiayaan itu adalah seorang pengusaha. Sedangkan kalau misalkan calon yang mengajukan pembiayaan itu adalah seorang karyawan, maka di mana dia bekerja, nama perusahaannya apa, gaji
pembiayaan yang didapatkan itu dari mana, terus jumlah tanggungannya itu berapa, misalkan anak, istri, anaknya berapa gitu kan, terus jumlah pembiayaan yang diperlukannya itu berapa, seperti itu. Jadi itu semua harus diverifikasi atau track checking ulang oleh para pekerja bank agar pembiayaannya itu lancar gitu, tidak mengalami kendala di tengah-tengah pembiayaan tersebut atau macet pembayaran seperti itu. Baik itu customernya, pengusaha ataupun karyawan, yang pertama kali harus kita ketahui itu adalah informasi keuangan. Kayak mana informasi keuangannya? Kayak mana keadaan keuangannya? Yang kedua itu informasi jaminan. Nah, dia mau melakukan pembiayaan, jaminan apa yang dia miliki? Surat tanah kah, rumah kah, atau yang lainnya? Yang ketiga itu jumlah pembiayaannya itu berapa yang dia perlukan. Yang keempat itu untuk apa pembiayaan yang dia lakukan. Misalkan kalau dia pengusaha, untuk penambahan modal. Nah, modal untuk apa gitu? Penambahan kalau catering kayak penambahan menu kah, atau penambahan peralatan masak kah, atau yang lainnya. Kalau misalkan karyawan gitu kan, untuk apa gitu pembiayaannya? Misalkan dia untuk pembiayaan rumah gitu, seperti itu, atau yang lainnya. Itu juga harus dianalisis dan jangka pembiayaannya. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 ini adalah beauty of syariah banking. Jadi kayak mana sih sebenarnya bank syariah itu? Jadi kalau misalkan untuk deposan itu dia bersifat adil, berbagi hasil dengan deposan sesuai dengan keuntungan usaha pada bank syariah tersebut. Yang kedua itu bank syariah itu seimbang, menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga itu untuk debitur. Debitur itu kebaikannya itu adalah keuntungan usaha debitur dipotong zakat sebelum diakuinya sebagai laba bersih oleh bank. Yang keempat itu adalah pendekatan yang bersih, halal, dan maslahat gitu, nggak ada paksaan untuk kita melakukan pembiayaan atau menabung di bank syariah seperti itu. Jadi the beauty of syariah banking ini tuh kayak bank syariah itu lebih menonjolkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatannya, mulai dari produk-produknya, akad yang digunakan itu adalah akad wadiah dan mudharabah gitu kan. Terus nggak ada paksaan antara customer dan pihak bank seperti itu. Juga kalau misalkan kita melakukan atau pembukaan tabungan gitu kan, untuk administrasi di awalnya itu kita juga sudah melakukan yang namanya sedekah sekian persen seperti itu. Dan untuk misalkan kita sebagai debitur gitu kan, kita kasih dana ke bank gitu, sistem bagi hasilnya itu sebelum dikasihkan ke kita atau keuntungannya, labanya ke kita itu sudah dipotong zakat untuk kita gitu oleh pihak bank. Jadi untuk pertemuan yang ke-7 ini saya gabung dengan pertemuan ke-8, yaitu analisis pembiayaan produktif. Yang pertama itu adalah analisis kualitatif pada segmen produktif. Jadi kayak aspek yuridis itu kayak aspek hukumnya kan, legalitas pemohon, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usahanya kalau dia seorang usaha, kalau misalkan dia karyawan benar nggak dia kerja di situ. Terus ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini adalah susunan pengurus, kayak riwayat perusahaan, manajemen perusahaannya, kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah aspek produksi. Aspek produksi ini adalah pertimbangan investasi dan lokasi, kayak gitu, di mana lokasi usahanya, di mana dia bekerja, kayak gitu. Yang keempat itu adalah aspek pemasaran. Jadi kondisi pasarnya itu kayak mana. Yang selanjutnya itu adalah analisis kuantitatif. Jadi di sini pembiayaan itu bisa disetujui itu juga melalui analisis kuantitatif. Jadi kayak laporan keuangannya atau kondisi keuangannya itu kayak mana. Soalnya kalau misalkan nggak dianalisis, ada kemungkinan untuk terjadinya gagal pembiayaan atau kayak
macet gitu pembiayaannya, ataupun gagal bayar kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling harus dilakukan itu adalah analisis kuantitatif. Kita harus benar-benar tahu kayak mana kondisi keuangan suatu calon